Sahabat, aduh saya sedang ada di belakang masjid nih sahabat. Ini belakang masjid ya. Itu masjid tempat salat Jumat saya sahabat di sini. Dan seperti ini sahabat suasana sore di belakang masjid. Sekaligus saya mau ngebahas tentang bagaimana TKI yang bisa mempunyai mobil ya atau naksi di Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga selalu sehat. Semoga yang bercita-cita ingin berniat ibadah haji dan umroh ke kota suci Mekah dan jarah ke Madinah, semoga terlaksanakan. Amin ya robbal alamin. Nah sahabat, video kali ini saya mau membahas tentang bagaimana TKI kaburan ya sahabat bisa mempunyai mobil di Arab Saudi atau membeli mobil di Arab Saudi. Karena jarang sekali hal ini dibahas sama para youtuber, teman-teman youtuber yang ada di Arab Saudi. Jadi seperti ini sahabat, para TKI kaburan atau ilegal ya, intinya seperti itu, bagaimana dia bisa punya mobil dan bisa naksi di Arab Saudi. Seperti para TKW yang mau mendapatkan sugah, gambarannya seperti itu, bisa mempunyai kontrakan jadi mas'ul, memakai igamah orang lain. Dan begitupun juga TKI kaburan atau ilegal yang ingin punya mobil sahabat, baik itu mengambil dari rentalan ataupun juga membeli dari teman-teman lainnya sahabat, bisa juga membelinya dari orang Saudi seperti itu. Jadi sahabat, si TKI ini kalau misalkan dia tidak mempunyai SIM atau surat izin pengemudi di Arab Saudi, apalagi igamah, dia akan memakai igomah temennya yang kapilan, yang menjadi supir ataupun juga yang kerja di syarikah menjadi supir seperti itu sahabat. Dan dia akan ngasih setiap bulannya itu sekitar 100 atau 200 real ke orang yang mempunyai igamah dan SIM mobil ya, yang resmi, yang masih aktif, tapi mereka bisa mempunyai mobil dan bisa naksi di Arab Saudi seperti kapil-kapil lainnya. Dan bagaimana tentang di jalan atau kena taptis? Nah sahabat, di Arab Saudi itu selama saya sering turun ke jalan atau melewati jalan-jalan di Arab Saudi, baik jalan peloksok atau kalau misalkan di kita seperti jalan tolnya sahabat seperti itu, di Arab Saudi itu jarang sekali taptis seperti igamah. Akan tetapi di Arab Saudi itu polisi kebanyakan melihat pahas mobil sahabat. Jadi pahas mobil itu seperti ini ya sahabat. Nah, pahas mobil itu seperti yang hijau ini ya sahabat. Seperti itu sahabat. Jadi si polisi kebanyakan misalkan ada mobil yang tidak ada pahasnya atau tidak ada izin pahas syarikahnya sahabat, dia akan kena tilang dan baru itu si TKI ilegal ini akan disanksi ya. Sanksinya tidak tahu, kalau misalkan si TKI ini bisa kabur, ya mungkin si mobilnya akan ditinggal. Kalau misalkan si TKI itu bisa bertanggung jawab atau bagaimana, dia akan dilepaskan. Alhamdulillah saya banyak mempunyai teman yang menjadi supir ya, atau TKI ilegal yang menjadi supir seperti itu sahabat. Dia kena tilang di jalan tapi dia mempunyai surat izin pengemudi dan igamah. Sekalipun igamah dan surat pengemudi itu sudah tidak berlaku atau sudah dibalak ya, intinya seperti itu, kaburan sahabat, sudah tidak aktif, tapi dia tetap diloloskan saja, dibiarkan saja. Cuman dia nanya, ini mobil katanya untuk apa dan kamu mau kemana? Alasan si TKI tersebut, dia mau berangkat kerja dan mobil ini hasil pinjam dari temennya. Ada juga yang memakai alasan yang seperti itu. Jadi untuk para TKI ataupun juga calon-calon TKI yang ada di Indonesia yang ingin kerja menjadi supir ke Arab Saudi, gambaran-gambaran yang seperti ini sahabat seringkali terjadi di Arab Saudi ya. Seperti contohnya TKW ilegal yang ingin mempunyai mobil tapi tidak mempunyai igomah ataupun juga SIM sama sekali. Bahkan sahabat, di Arab Saudi ada juga mobil bodong. Jadi sahabat, kenapa saya sebutkan ada juga mobil bodong? Ya karena saya tahu sahabat, ini mobil sudah tidak mempunyai pahas, tidak mempunyai pahas, dan si pahasnya tersebut juga hasil beli dari tempat pembuangan mobil atau ke teman-teman lainnya sahabat. Ini sepengetahuan saya ya. Dan si mobil tersebut juga sahabat tidak mempunyai surat-surat apapun, intinya kosong sama sekali sahabat. Ada juga yang seperti itu. Akan tetapi yang seperti itu sahabat
sangat resiko kalau misalkan mau dipakai untuk naksi para TKW atau TKI lainnya ya sahabat. Jadi sahabat, untuk para calon TKI yang ada di Indonesia yang ingin bekerja menjadi supir baik melalui syarikah atau kafalah, kalau misalkan itu sudah bisa dan sudah dibuka lagi, kalian kalau misalkan ingin menjadi supir jangan kalian mencari pekerjaan masuk ke matam, kalian tinggal minta aja ke PT ya kalau kalian itu mau kerja supir. Karena kerja supir di Arab Saudi itu berbagai macam. Ada yang menjadi supir di matam, ada yang menjadi supir di syarikah bus seperti itu sahabat, ada yang menjadi supir di pertokoan, ada yang menjadi supir di perusahaan-perusahaan, di pabrik seperti itu sahabat. Jadi banyak sekali cara kerja TKI itu ingin menjadi supir di Arab Saudi dibanding kalian masuk ke PT dan minta kerjanya misalkan kerja di matam, terus setelah masuk ke matam kalian bisa nyupir, kalian kabur dan mencari pekerjaan menjadi taksian di Arab Saudi, dan itu menurut saya sedikit agak mempersulit kalian ya, karena yang namanya TKI ilegal itu tetap akan terus diburu sama polisi Arab Saudi, digerebek, ditangkap ataupun juga kena tapis seperti itu sahabat. Semoga video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan dan kekurangan dari video ini. Ini hanya menginformasikan untuk calon TKI yang ada di Indonesia yang ingin berangkat kerja ke Arab Saudi dengan tujuan ke matam, akan tetapi sesudah ke Arab Saudi kalian pengen kerja menjadi supir naksi ke TKW atau TKI. Terima kasih, semoga bahasan ini bisa bermanfaat. Kekurangan dan kelebihannya mohon dimaafkan dari ucapan saya, karena sepengetahuan yang saya tahu seperti itu sahabat di Arab Saudi. Semoga ini bisa membantu teman-teman calon TKI yang ada di Indonesia yang mau menuju ke Arab Saudi. Segitu aja, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh sahabat, ini di lapangan kosong guys, ini tempat parkir. Dan ini posisi saya seperti yang tadi saya bilang, ada di belakang masjid. Insya Allah. Ini saya mau pulang guys. Aduh, ada kapal tuh lewat.